merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Gadung, Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Gadung yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah terhadap ajaran. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta Setiahana SPDI, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Gadung. Acara keempat merupakan kegiatan inti tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susan. Yang kelima tanya jawab, yang keenam doa tutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Sinta Setiahana, kami persilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Guru SD yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur bahwasanya pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah seorang calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Susan Indriani Sofyan. Bapak dan Ibu, budaya positif memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan lingkungan yang kondusif, yang merupakan salah satu faktor dalam tumbuh kembang peserta didik. Budaya positif juga saat ini merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian besar dalam penerapan budaya positif di sekolah. Tentang apa dan bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah, mari kita simak sama-sama pemaparan dari Ibu Susan Indriani Sofyan ini tentang budaya positif. Untuk itu, mari bersama kita simak. Semoga apa yang dijelaskan, dipaparkan oleh Ibu Susan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita tentang bagaimana sebaiknya kita sebagai pemimpin pelajaran di sekolah untuk menerapkan budaya positif tersebut, sehingga sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menjadi tempat tumbuh kembang anak. Demikian untuk mengefisienkan waktu, saya tutup sambutan ini dengan bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Acara yang keempat merupakan acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Erlin yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk saya. Saya berdiri aja ya Bu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gadung, yang saya hormati dan yang saya sayangi sekali guru SD Negeri Gadung di sekolah ini. Kemudian puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan tentunya kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan
Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Mungkin karena kebetulan kita sudah sudah melaksanakan ulangan akhir semester ya. Biasanya tentunya Bapak dan Ibu mungkin sudah santai ya, Bapak dan Ibu sudah memeriksa hasil ulangan, tapi dengan kegiatan saya hari ini Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini bukan yang terhebat ya, saya bisa, tapi saya berdiri di sini hanya untuk melaksanakan tugas saya di modul 1.4, yaitu pembuatan aksi nyata untuk penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya bukan lulusan hebat sudah bisa, bukan seperti itu. Saya berdiri di sini untuk salah satu tugas di calon guru penggerak ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui, pasti sudah mengetahui ya Bapak dan Ibu, apalagi yang sudah melaksanakan aksi nyata di PMM, pasti barangkali sudah ada gambaran mengenai diseminasi budaya positif. Mungkin bisa Bapak dan Ibu, apa arti diseminasi itu? Mungkin saya akan mencoba ya menjawab. Saya pernah dengar ya, barangkali kalau salah mohon dikoreksi. Diseminasi Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Oke, kita kunci lagi. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, kita kunci lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya. Setuju semua ya, kita kunci. Apakah nanti setelah mempelajari budaya positif, jawaban Ibu dan Bapak itu betul atau salah? Kita lanjut. Ini positif mindset ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin yang di sekolah di sini sudah diterapkan ya Bapak Ibu budaya positif. Kemudian di sini ada beberapa konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini ada tujuh konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini adalah materi yang akan dipaparkan oleh saya pada hari ini tentang menciptakan budaya positif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada permainan, ya. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang
Coba Anda berpasangan, cari pasangannya. Bagi yang belum mempunyai pasangan, coba cari pasangan. Tugas Anda itu yang satu, tugas A mengungkapkan tangan. Ibu misalnya di tangan ibu itu apa yang berharga? Uang ya. Apalagi emas, yang berharga adalah uang dan emas. Kemudian rekan Anda yang B membujuk supaya Anda mengungkapkan telapak tangan Anda tersebut. Ayo silakan dilakukan. Boleh membujuk dengan cara halus ya. Berhasil tidak Bapak Ibu? Berhasil ya? Ya, cukup. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, ini sedikit permainan ya. Bapak dan Ibu, kan tadi yang bagian A-nya ya, mungkin sudah berpikir apa barang yang berharga yang ada di kepala Bapak dan Ibu? Apa? Barusan emas, tadi emas ya, kemudian uang, kemudian apa lagi? Barang apakah bisa dikepalkan yang kecil? Oh ada, oh ya, oke. Nah kemudian saya ingin menanyakan kenapa Bapak Ibu begitu mempertahankan genggaman Bapak dan Ibu? Karena sangat berharga. Apa ini? Karena menyayangi barang tersebut ya. Biasanya kan kita kalau misalkan mempunyai barang sekecil apapun mungkin menurut orang lain tidak berharga ya Bapak dan Ibu, tapi menurut kita itu sangat ada artinya sekali, sangat berharga. Biasanya kita akan mempertahankan walaupun pendapat orang lain itu mah berapa sih, saya juga bisa beli, iya, tapi menurut saya barang tersebut atau benda tersebut ada nilai buat saya sendiri lah, seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempertahankan karena barang tersebut sangat berharga ya untuk Bapak dan Ibu. Dinasti. Iya, dinasti. Baik Bapak dan Ibu, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser ya. Saya sudah betul ya menyebutnya teori kontrol ya. Iya. Ya, sudah jelas ya Bapak dan Ibu, pergeseran paradigma teori kontrol ya oleh Dr. William Glasser. Nah, seperti itu. Di sini ada 4 ilusi. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini maksud dari ilusi guru mengontrol murid itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, maksud di sini adalah berupa bujukan atau rayuan sehingga anak melakukan perilaku yang kita inginkan. Contohnya seperti dalam hal pemberian reward ya atau penghargaan seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini diartikan bahwa kritik maupun rasa bersalah yang dilontarkan guru menyebabkan murid merasa bersalah. Jadi membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini dijelaskan bahwa sekarang banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab ya membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, selama ini selalu merasa orang dewasa itu mengontrol anak-anak didik kita seperti halnya guru ya, guru di sekolah.
Sebab guru kita masih bisa mengontrol anak-anak. Nah, seperti itu ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ini adalah pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bapak dan Ibu, apakah saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa artinya stimulus respon atau teori kontrol ya. Stimulus respon itu merangsang ya atau reaksi ya yang dapat ditangkap melalui alat indera. Seperti apa ya Bapak Ibu contohnya? Seperti misalkan begini, kita sedang berada di suatu tempat ya, kemudian ada yang memanggil kita, "Hai Bu Sinta." Nah, respon Bu Sinta itu seperti apa? Apakah langsung diam saja atau langsung "Hai lagi"? Nah, seperti itu ya stimulus respon itu. Atau misalkan ketika kita kalau di rumah yang namanya ibu rumah tangga itu kan selalu melaksanakan setrika ya. Terus kan kalau misalkan setrika disimpan di sini, tiba-tiba kita menyentuhnya, kita langsung begitu kan ya, tanpa di komando harus bilang seperti itu ya. Nah, seperti itu ya stimulus respon itu. Kemudian teori kontrol ya. Teori kontrol itu merujuk kepada tingkah laku manusia. Jadi di sini ada stimulus responnya, kemudian di sini ada teori kontrolnya. Untuk stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda untuk teori kontrolnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan yang sama dan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Maksud di sini mungkin menang-menang apa ya? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, seperti itu ya. Model berpikir menang-menang. Kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan belajar disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, kemudian ancaman maupun hukuman. Apakah disiplin itu harus berupa sogokan? Disogok siswa, kamu harus disiplin ya, masuk ke sekolah ya, kamu harus lulus ancaman. Nah, itu disiplin positif. Oke. Masih bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu? Apa kita mau melakukan sedikit dulu? Oke, kita lanjut. Semangat. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan universal ini tertuang di 6 profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan kalau misalkan sedang berada di dalam kelas ya. Masih ingat? Oke. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat,
motivasi ekstrinsik dan ada juga motivasi intrinsik ya. Ada motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, ini termasuk motivasi intrinsik. Menurut Bapak dan Ibu, Bapak Ibu akan memilih yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Yang ketiga, oke. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kita kunci lagi jawaban Bapak dan Ibu ya. Kita lihat nanti di akhir. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal, ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi termasuk ke dalam identitas sukses. Nah, mungkin saya akan membacakan beberapa nomor saja ya, karena di sini terlalu banyak. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, hukuman korban. Siapa yang jadi korban? Anak ya. Mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, itu sekilas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui ya, hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi termasuk identitas sukses. Nah, di sini ada beberapa perkara lagi. Hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, murid anak belajar taat peraturan. Restitusinya, murid anak belajar memecahkan masalah. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan ya. Nanti contohnya ada di materi selanjutnya. Konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, itu adalah gambaran tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan bagian di atas yang tadi adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar. Biasanya itu langsung ya, tidak ada rencana apapun karena anak melakukan kesalahan. Yang kedua, konsekuensi, bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan bermain lagi. Di sini ada konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Hukuman betul. Kemudian
psikis ya, jadi disuruh lari gitu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, jadi kalau misalkan dibilang konsekuensi itu ringan ya, hukumannya seperti itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman ya, membersihkan WC. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, di situ Bapak dan Ibu sudah membedakan konsekuensi, mana yang termasuk konsekuensi dan mana yang termasuk hukuman. Kita lanjutkan lagi. Dihukum oleh penghargaan. Iya, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak dan Ibu, apakah Bapak sudah mengetahui pengaruh dihukum oleh penghargaan itu seperti apa? Kata-katanya lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan itu seperti halnya, kita contohkan saja. Mungkin saya juga dulunya terlalu awam ya, saya baru mengetahui materi ini pas saya mengikuti di CGP. Jadi ternyata yang saya lakukan di kelas itu semuanya berpengaruh terhadap siswa ya. Seperti dihukum oleh penghargaan. Kalau misalkan kita pembagian rapot, pembagian rapot itu kan selalu ada ranking 1 sampai ranking 10. Ranking 1 yang ranking 10. Kenapa? Yang padahal yang ranking 11-nya itu mungkin nomornya angkanya beda sedikit ya, beda angka. Tapi anak tersebut kan disebutkan sama kita ranking 1 dari ranking 10 A, B, C. Nah, yang ranking 11 itu mereka merasa saya minder, padahal saya itu ranking 11 tidak jauh dengan ranking 10, hanya beda nomornya saja gitu kan. Nah, ternyata itu mereka dihukum oleh penghargaan. Karena penghargaan jadi anak merasa minder, merasa iri gitu, seperti itu ya. Saya bicara begini mungkin karena saya juga setiap pembagian rapor kita selalu menjelaskan ranking pertama, yang ranking sampai ranking ketiga. Apakah itu ada jangka jangka pendek apa jangka panjang? Itu mungkin berpengaruh untuk jangka pendek saja, hanya kita sudah mengetahui ya udah, tidak berlaku untuk jangka panjang ya, hanya jangka pendeknya saja. Tapi itu pengaruhnya mungkin sangat ini ya Bu ya, oleh siswanya sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ada yang tahu Bapak dan Ibu penghargaan tidak efektif? Seperti halnya yang sama. Ya, betul. Jika seseorang sama dengan penghargaan juga, jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa atau berkecil hati. Nah, itu bisa dibilang dengan penghargaan tidak efektif, gitu kan? Biasanya kalau misalkan di SD itu ya, kalau penghargaan itu berhubungan dengan lomba-lomba ya Bu ya, berhubungan dengan lomba-lomba. Misalkan lomba yang juara ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Itu sebetulnya kita kan tadinya ingin memotivasi siswa ya, tujuannya ingin memotivasi siswa supaya siswa tersebut nantinya bisa bisa semangat lagi. Tetapi itu di sini dijelaskan bahwa penghargaan itu tidak efektif gitu kan ya. Jadi yang lain juga mungkin merasa saya juga mau gitu kan. Biasanya anak itu seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contohnya misalkan jika seseorang
memberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini berhubungannya dengan pembelajaran yang di kelas. Nah, kebanyakan kita, pintar, kamu mah hebat, bisa menjawab terus, kamu mah bisa ini. Tapi di sisi lain siswa tersebut ada rasa irinya terhadap teman-teman mereka seperti itu ya. Itu penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Ini sama halnya dengan tadi penghargaan menghukum. Kita balik lagi ke kelas seperti halnya pemberian penghargaan untuk ranking 1 sampai ranking 3. Nah, itu kadang saya juga kan biasanya kalau misalkan pasti semua guru juga ingin apa sih namanya? Ingin membahagiakan siswa itu dengan adanya mereka masuk ke ranking 1, 2, 3. Tapi sebetulnya di situ kasihan yang teman-teman lainnya gitu kan ya. Mungkin solusinya kita tidak tidak menjelaskan siapa yang ranking pertama sampai dengan ranking 10. Kalau misalkan orang tua tersebut ingin mengetahui, ya kita hanya pribadi ya, secara di personal aja. Kalau misalkan secara keseluruhan dampaknya ke anak tersebut gitu kan. Padahal dilihat biasanya kalau orang tua suka ibu ini ranking berapa, terus dilihat dari angkanya juga, angkanya tidak terlalu jauh dengan yang ranking 1. Kenapa anak saya rankingnya 2 misalkan? Padahal kan kita memberikan nilai itu tidak hanya dalam bentuk dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja kan, dari sikap, dari perilaku kita juga oleh guru dinilai seperti itu. Tapi itu dinyatakan dengan penghargaan menghukum ya kepada siswanya. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri intrinsik ya, seperti yang tadi motivasi intrinsik. Kita lanjutkan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau di kelas Ibu keyakinan atau peraturan? Kesepakatan. Peraturan, kesepakatan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan biasanya berasal dari keyakinan, biasanya dari peraturan dulu ya. Kita buat peraturan dulu, kemudian kita disepakati, baru membuat keyakinan seperti itu. Nah, iya. Untuk peraturan kelas kan, kalau misalkan peraturan kelas itu biasanya kalau di kelas rendah tidak boleh menggunakan kata-kata misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Terus kita ubah keyakinannya jagalah kebersihan, seperti itu. Terus apa lagi? Jangan dilarang makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Keyakinannya apa? Makan di kantin. Iya, bisa seperti itu, makan pada saat jam istirahat. Itu peraturannya kita buat dulu, baru nanti keyakinannya jadi peraturan itu ada kata-kata ininya, maksudnya dilarang membuang sampah, dilarang terlambat datang ke sekolah, dilarang memakai warna sepatu hitam berwarna misalkan ketika upacara. Nah, itu peraturan nanti dibuat keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa? Supaya terhindar dari kecelakaan. Berarti kita, ya, padahal peraturan itu siapa yang buat? Bukan kita kan ya, tapi peraturannya dibuat oleh
oleh apa sih namanya polisi ya. Nah seperti itu. Tapi kita harus menaati peraturan itu menggunakan helm. Tapi kita biasanya menggunakan helm itu sirine razia, takut dirazia. Padahal itu untuk keselamatan kita sendiri ya peraturannya seperti itu. Iya begitu. Dalam hati kecil ya Bu ya. Ya tapi balik lagi ke diri sendiri. Saya sebenarnya kalau misalkan pakai motor jauh dekatnya kan biasa berat ya Bu ya. Nanti aja nggak ada polisi. Padahal itu bukan untuk kita sendiri, maksudnya untuk keselamatan kita ya Bu ya seperti itu. 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa itu? Penggunaannya untuk kesehatan. Tapi biasanya suka disepelekan ya Bapak Ibu, dengan bawa masker terus mencuci tangan mau pakai sendok saja. Tapi itu aturannya untuk kesehatan kita semua seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Mau main tricking dulu? Oke, kalau begitu ya kita lanjutkan lagi ya. Nomor 1, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Jadi keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas masing-masing berdasarkan guru dan siswa. Kemudian nomor 2, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah ya seperti itu. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif seperti tadi. Peraturan negatif dilarang membuang sampah, kemudian dirubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan, seperti itu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau 7 keyakinan ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding. Apakah Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Belum dan sudah ya. Oke. Semoga sudah melihat kegiatan ini Ibu dan Bapak bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas ya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, atau yang terakhir ada manajer. Kita lihat video penghukum. Mereka ajar bu ajar mereka salah kan sampai sampai jadi sih kau bagus yang mau udah bersambung-sambungnya. Bapak dan Ibu, kita akan menyaksikan video. Di sini ada posisi penghukum ya. Kita lihat sama-sama. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba?
basket Bu. Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, mesti berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, itu tadi Bapak Ibu video posisi penghukum. Kita lanjutkan lagi tadi posisi penghukum. Yang berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Area lagi ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang berbuka kepala sekolah, nak. Bisa angkat Pembuat merasa bersalah. Angka ini yang nadanya gimana ini? Sindiran Pak. Maaf. Gusti Naren. Kamu sudah berbuka kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. itu posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu yang menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi teman ya, jadi berbeda dengan penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nadanya seperti ini karena posisinya di SMA, jadi kayak ini ya Bu, mau bapak mungkin sudah jenuh, dilus-lus. Sekarang yang ke ini posisi pemantau ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi manajer, adalah posisi kontrol yang sangat Manajer ya. yang memerdekakan dan bahagia ibu dan bapak. Manajernya kita kan di depan ya. Oh ini bagusnya yang manajer yang terakhir ya. Masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Iya, itu Bapak dan Ibu video tentang posisi kontrol. Yang pertama tadi ada apa saja Bapak dan Ibu? Sebagai penghubung. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah ya. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat itu posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima posisi kontrol manajer. Nah, di sini ada keterangannya penghubung. Penghubung itu biasanya menghardik ya. Tuh seperti Bu Sinta menunjuk-nunjuk. Kenapa kamu kesiangan? Seperti itu ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, seperti itu. Terus berkaca pinggang. Nah, ya berkaca pinggang. Membentak. Nah di sini memang apakah di sini membuat anak disiplin? Disiplin? Bisa jadi disiplin, bisa jadi tidak. Disiplinnya karena takut dengan tugas yang tidak dikerjakan. Kemudian kita balik lagi ke siswa tersebut. Itu dampaknya apa? Fisik ya, verbal. Jadi ada rasa ketakutan terhadap anak tersebut. Dari misalkan dari seorang guru kita yang tidak mengerjakan PR, yang terlambat kesiangan, kemudian yang kalau melaksanakan upacara bendera, siapa yang tidak lengkap? Dipisahkan. Nah, seperti itu. Tapi memang pada dasarnya nanti pas hari Senin yang akan datang mereka saking takutnya dengan guru, jadi mereka disiplin. Nah, jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Yang ada anak menjadi pendendam. Yang pertama anak menjadi pendendam. Yang kedua tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Jadi kalau misalkan kita seperti tadi menghati, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, ini dampaknya yang pertama anak menjadi pendendam. Jadi kalau kita tidak tahu ya apa yang ada di dalam hati anak tersebut ya, hanya
kita puas saja memberikan hukuman kepada anak, padahal dampaknya dia seperti itu. Kemudian tidak menyukai guru atau makanan tertentu. Biasanya kalau misalkan anak itu jadi sakit hati ya, akibatnya jadi sakit hati terhadap guru tersebut. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang tadi yang kita simak videonya, suaranya lembut ya, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Jadi baik-baik, beda ya, menghukum dengan membuat merasa bersalah. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Terus guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri, itu adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Dan yang keempat, pemantau, nada bicara dan ekspresi data, identitas berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir, manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan, kemudian membantu siswa memecahkan masalah ya. Dampaknya murid mandiri dan pede memecahkan masalah sendiri. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu memilih posisi kontrol yang mana? Apakah yang menghukum sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Manajer ya, manajer ya, kita suara netral ya, tidak keras dan tidak lembut juga. Nah, kemudian berarti Bapak dan Ibu setuju ya, kita ingin mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Iya, kita lanjutkan lagi. Yang materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sedikit kucing-kucingan. Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu masuknya kemana? Ke yang tadi, ke kesenangan, kebebasan, atau bertahan hidup, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kesenangan, betul sekali Bapak Ibu. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Rasa sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, berarti penguasaan, betul sekali. Nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan. Kebebasan ya, aku bosan belajar, jadi dia ingin mempunyai kebebasan, bosan di dalam kelas itu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang tua dan suami. Yang punya suami. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda?
penting dalam hidup kita. Kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Bijaksana. Tuh, bagus sekali. Ayo miliki dari tadi jauh saja. Dan bertakwa, iya beribadah. Kemudian, iya tadi bijaksana ya, orang yang ideal. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Menjadi seorang kaya. Jadi Belum jadi haji. mau naik haji, Sinta? Apa? Ya pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Betul sekali Bu, betul sekali. Bersyukur ya. Nah, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, betul. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Aku mau belum mencapai titik puncak. Apalagi aku. Belum mencapai titik puncak ya. Soalnya belum Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Keluarga, menikah. Ya. Ya, ada dua keluarga ya. Jadi di sekolah itu keluarga kedua ya bagi kita ya, di rumah keluarga pertama seperti itu. Bapak Ibu ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ya. Segitiga restitusi itu seperti apa? Belum. Oke, kalau begitu kita mengetahuinya sekarang ya, segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi keyakinan atau validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menstabilkan identitas itu ada contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu. Nah, untuk validasi kebutuhan yang sebelah sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu termasuk dalam validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini segitiga restitusi ini kita praktekkan di dalam kelas ketika siswa tersebut mendapatkan atau melakukan kesalahan. Biasanya apa Bapak Ibu kalau misalkan siswa melakukan kesalahan? Misalkan datang terlambat atau makan di kelas ya pada saat jam pelajaran. Biasanya kita bukan termasuk menghukum. Biasanya kita langsung, kamu ini jangan makan di kelas. Nah, apakah seperti itu? Atau, nah, kalau misalkan melakukan segitiga restitusi ini, kita menanyakan dulu kabar terhadap anak tersebut. Nah, misalkan atau pulang sekolah ya, biasanya ya kalau misalkan anak tersebut melakukan kesalahan di dalam kelas atau sering terlambat atau misalkan tadi melakukan keributan, kita memanggil anak tersebut, menanyakan kabarnya dulu. Apa kabar misalkan? Sudah istirahatnya atau misalkan Salma tahu nggak tadi sama ibu kenapa dipanggil ke sini sama ibu? Misalkan Salma, iya Bu, Salma tahu tadi Salma makan di kelas pada saat jam pelajaran.
pelajaran. Nah, itu biasanya disebut menstabilkan identitas. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, misalkan ya ibu gurunya ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus ingat tentang keyakinan kelas kita. Makanya diadakan keyakinan kelas di kelas itu supaya kita bisa mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Seperti diadakannya misalkan keyakinan tidak boleh makan di dalam kelas, dan itu harus dipatuhi oleh siswa. Kemudian untuk validasi kebutuhannya, misalkan Salma pasti sudah mengetahui, Salma tahu apa namanya, pasti mempunyai alasan mengapa Salma makan pada saat jam pelajaran. Karena Salma bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat sarapan terlebih dahulu. Itu disebut dengan validasi kebutuhan. Lalu yang terakhir kita menanyakan keyakinan kepada Salma. Salma masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati di dalam kelas? Iya. Nah seperti itu ya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh segitiga restitusi di dalam kelasnya masing-masing. Jadi karena kita sudah tahu aturan-aturannya, jadi kalau misalkan kalau anak melakukan kesalahan, jangan langsung di depan teman-temannya, nanti kembali lagi dampak negatif kepada siswa tersebut. Jadi kita nanti saja sesudah istirahat kita panggil anak tersebut, tanyakan, tahu nggak kamu dipanggil ke sini untuk apa? Mungkin anak tersebut sudah sadar ya karena dia melakukan kesalahannya. Nah itu gambaran dari segitiga restitusi. Nah Bapak dan Ibu, ini alhamdulillah materi definisi budaya positif sudah saya paparkan. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk saya sendiri dan tentunya untuk semua. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susan yang sudah menyampaikan materi yang begitu jelas dan terperinci. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Sudah. Cukup. Mau dimasukin? Mau. Demikian tadi acara destinasi budaya positif yang kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kesepakatan kelas dulu ya.